saya undang untuk semua keluarga Good News Family untuk kita berdoa menerima firman Tuhan. Kembali kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami, terlebih kami yang sudah Engkau pilih, Kau panggil menjadi imamat rajani kepunyaan Tuhan. Sehingga kami tetap setia Tuhan beriman kepada Kristus, bahkan dalam setiap menghadapi tantangan hidup saat ini tetap kami berjuang Tuhan untuk melayani-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, terlebih bagi seluruh keluarga Good News Family dimanapun mereka berada, mungkin di rumah, dalam pekerjaan, mungkin dalam perjalanan. Tuhan, biarlah Tuhan lawat, Tuhan jamah. Terlebih juga buat hamba-Mu Tuhan yang sebentar memberitakan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia surgawi lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam pengendalian Roh Kudus yang menyertai kami, yang membimbing kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya berterima kasih diberikan kepercayaan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Di mana juga sebentar lagi kita akan memperingati namanya kenaikan Kristus, sehingga kita akan diberikan penolong ataupun dijanjikan diberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Ini adalah satu berita yang indah, satu berita yang luar biasa. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus tinggal dan memenuhi kehidupan kita, secara khusus orang-orang percaya. Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi tidak meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, dan itulah yang menjadi tanda, bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terlebih saat ini di mana kita sedang dan terus menghadapi situasi pandemi, tetapi kita tetap kuat dan tetap kita bertahan dalam iman kita kepada Kristus. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita akan selalu setia juga menolong dan memberikan kita hikmat untuk menjadi tetap melayani Tuhan dan tetap kuat. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah sebagai roh. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tahu bahwa Allah, walaupun Yesus naik ke surga, tetapi Roh Kudus juga yang dikirimkan kepada orang percaya adalah Allah itu sendiri. Sehingga kita tidak pernah ditinggalkan. Jadi kita harus percaya itu. Kita harus punya pegangan yang benar-benar yakin bahwa Allah yang kita sembah itu tetap sampai saat ini juga. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan sudah dinyatakan sejak awal penciptaan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada bahkan sebelum manusia ada, saudara kasih dalam Tuhan. Maka dari itu, kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Allah dalam hidup kita, dan kehadirannya memiliki banyak fungsi dan peranan penting dalam kehidupan, terlebih khusus orang percaya. Oleh karena itu, saudara kasih, ada 6 peranan Roh Kudus bagi orang yang percaya, sehingga kita akan diberkati lewat penyertaan Tuhan dengan Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah Roh Kudus mengurapi untuk memperlengkapi dalam pelayanan. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 3 ayat
22 dan Lukas pasal 4 ayat 1, bahwa pengurapan ini sudah dilakukan kepada Yesus sebelum dia menghadapi rintangan-rintangan yang berat dan bahkan pencobaan-pencobaan yang berat di masa pelayanannya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 3 ayat 22 dan Lukas pasal 4 ayat 1, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Nya di sini adalah Yesus sendiri. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita tahu bahwa setelah Yesus dibaptis dengan air, lalu Allah membaptis Yesus dengan Roh Kudus, dengan api, yaitu Roh Kudus yang berupa burung merpati. Satu tanda pengurapan. Lalu kita lihat di dalam ayat Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kita tahu bahwa setelah Yesus diurapi dengan Roh Kudus, kita lihat selanjutnya dikatakan bahwa dia dibawa ke padang gurun. Dia dibawa ke padang gurun bukan berarti untuk wisata ataupun untuk bersenang-senang, saudara. Tetapi dia mau melanjutkan dalam pelayanannya, tetapi dia harus melewati namanya padang gurun. Kalau kita baca di dalam satu pasal itu, satu perikop itu, di mana Yesus dicobai, saudara. Bahkan dari berbagai banyak yang dicoba untuk merayu, membujuk, mempengaruhi Yesus. Tetapi Yesus selalu membantah dan selalu melawan segala bujukan iblis dengan kembali kepada firman, kembali kepada perkataan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi, bahwa peranan Roh Kudus yang pertama adalah mengurapi kita untuk memperlengkapi dalam pelayanan. Saya percaya bahwa semua orang Kristen, orang percaya, terlebih mereka yang sudah benar-benar serius datang kepada Tuhan, pasti mereka tidak terlepas namanya pelayanan. Tapi perlu kita sadari, saudara, pengurapan Roh Kudus sangat penting dalam kekuatan kita untuk melayani Sang Raja, dalam kemampuan kita untuk melayani Sang Raja. Sehingga di saat Roh Kudus mengurapi kita, maka kita akan diberikan satu kekuatan, diberikan satu hikmat. Seperti Petrus, sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, sebelum dia mengalami dengan Roh Kudus, dia sangat penakut. Bahkan dia pernah menyangkal bahwa Yesus itu orang yang dikenal waktu Yesus masuk dalam penderitaan sebelum di masa penyaliban. Tetapi kita lihat setelah Petrus dia mengalami pengurapan dari Roh Kudus, setelah dia benar-benar mengalami penyertaan Roh Kudus dalam hidupnya, dia bertobat dan dia berubah, saudara, dan dia berani, saudara. Sehingga setiap tindakan dan setiap apa yang dilakukan dalam pelayanannya benar-benar menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan waktu dia berkhotbah, dia membaptis, ada 3.000 jiwa datang kepada Kristus. Melayani Tuhan tidak segampang yang kita bayangkan. Tidak sekedar mengandalkan skill, kemampuan, talenta semata, saudara. Tetapi butuh namanya satu pengurapan. Butuh namanya satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang itu. Kehidupan kita sebagai pelayan. Supaya apa? Supaya kita melayani bukan untuk diri kita. Kita melayani bukan untuk orang lain. Bukan untuk manusia. Tetapi kita melayani untuk Tuhan. Kenapa banyak sekali ada orang-orang yang sering kecewa dalam pelayanan? Karena dia tidak mengalami pengurapan Roh Kudus. Sehingga di saat dia melayani pelayanan dengan segala kemampuan, bakat dan talentanya, dia merasa melakukan itu untuk kehebatannya sendiri, untuk seseorang.
untuk pendeta mungkin, untuk orang-orang yang dia tunjukkan mungkin. Sehingga waktu suatu saat dia melihat ada satu ketidaksempurnaan dalam orang-orang tersebut, dia kecewa. Perlu saya tekankan, jikalau kita diurapi lewat peran Roh Kudus dalam hidup kita melayani, maka pelayanan kita akan tertuju kepada Tuhan. Tuhanlah yang dimuliakan. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena kita melayani Sang Raja dan lewat pengurapan dari Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Terlebih kita orang-orang percaya yang punya keinginan lebih mengenal Tuhan melalui pelayanan. Jangan sampai kita melayani tanpa pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan, pengurapan Roh Kudus itu sangat penting untuk membawa kita pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang dahsyat, sehingga kita akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan bahwa Roh Kudus mengurapi kita untuk memperlengkapi dalam pelayanan. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah peranan Roh Kudus adalah mengajar dan mengingatkan kita tentang perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peranan Roh Kudus yang kedua adalah mengajarkan firman Tuhan dan mengingatkan firman Tuhan. Ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kita manusia yang terbatas, kita manusia yang tidak sempurna. Bahkan Alkitab berkata demikian, saudara. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar di hadapan Allah. Tetapi mereka diberikan kasih karunia yang percaya kepada Kristus, sehingga dibenarkan oleh Allah dan dikuduskan. Itu diperkenankan. Tetapi luar biasanya adalah peranan Roh Kudus akan mengajarkan kita firman yang diperkatakan Yesus dan mengingatkan kita. Sering sekali waktu kita mulai sibuk dalam pekerjaan, bekerja dengan giat, mencari apa yang perlu dalam hidup kita, mencari kesuksesan, mencari kebutuhan. Sering sekali waktu kita menghadapi satu persoalan, mulai kita berhenti, stres, depresi. Tetapi dahsyatnya, jikalau Roh Kudus yang kita imani mengambil andil peranan dalam hidup kita, maka dia akan mengingatkan kita lewat firman Tuhan yang selama ini kita dengarkan, baik lewat renungan pribadi, baik lewat khotbah waktu saat ibadah, baik lewat firman Tuhan di saat kita mendengarkan radio, mungkin di Good News Family, kita akan diingatkan, dikuatkan, saudara, sehingga kita tidak akan pernah terjatuh dan tergeletak. Karena Roh Kudus mengambil peranan, mengajarkan kita untuk bangkit, untuk percaya bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan membuka jalan. Sehingga kita akan pulih kembali. Sehingga masalah tidak menjadi sesuatu hal yang prioritas. Sehingga masalah tidak menjadi sesuatu hal yang paling menakutkan. Tetapi Allah menjadi prioritas. Sehingga kita bisa menghadapi masalah itu. Kenapa, saudara? Karena peranan Roh Kudus mengajarkan kita firman Allah yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, yang pernah kita renungkan, yang pernah kita lakukan akan diingatkan kembali supaya kita pulih dan dikuatkan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, peranan Roh Kudus yang kedua sangat menolong bagi kita manusia yang ingin selalu melakukan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi kita manusia yang terbatas. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ada Roh Kudus yang mengajarkan kita lewat kebenaran. Oleh karena itu,
pekalah terhadap setiap perkataan firman, supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Peranan Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus menolong, menuntun kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Yohanes pasal 14 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong di sini, penolong yang lain adalah Roh Kudus, yaitu Allah itu sendiri. Roh akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Saudara kasih dalam Tuhan, manusia kita tidak bisa melakukan kebenaran itu secara baik, karena kita sudah memiliki keterbatasan. Tetapi dengan Roh Kudus akan menolong kita supaya kita bisa menjalani hidup bersama dengan Kristus, sehingga kita bisa tetap bisa berkata-kata dengan baik dan benar tentang kerajaan Allah. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu penolong? Berarti Dia lebih kuat daripada kita. Wajar, karena Dia Allah itu sendiri. Jadi peranan Roh Kudus dalam hidup kita tidak bisa meremehkan, karena Dia adalah penolong. Peranan Roh Kudus akan membuat kita mampu tetap hidup dalam kebenaran. Untuk menjalani, memperjuangkan iman kekristenan kita, butuh namanya peranan Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan lewat tuntunan daripada Roh Kudus. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, dikatakan tadi dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, katakan Roh Kudus akan memberikan kita pengetahuan banyak hal, termasuk pengetahuan hal-hal yang akan datang. Kenapa begitu banyak orang-orang Kristen yakin tentang masa depan? Karena memang sudah diingatkan dalam firman Tuhan bahwa tujuan kekristenan yang sesungguhnya adalah bukan di dunia semata. Di dunia ini terbatas. Setelah kita menyelesaikan misi kita di dunia ini, ada perjalanan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang mahkota kehidupan. Itu adalah masa depan, saudara. Sehingga itulah yang membuat menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus. Sehingga mereka tidak akan pernah terjebak kepada hal-hal dunia. Mungkin kekayaan, mungkin kesuksesan, mungkin keberhasilan, mungkin puji-pujian yang selalu dieluk-elukan di dunia ini. Mereka tidak akan terjebak, saudara. Karena ini hanya sementara. Ada satu tujuan yang paling indah, yang lebih luar biasa dari apa yang akan kita alami di dunia ini, adalah tujuan kekekalan. Dan itu sudah dijelaskan di dalam firman Tuhan, di mana setiap orang percaya setelah mereka kelak mati, dia akan mengalami namanya kebangkitan, dan mereka akan mengalami hidup kekekalan di dalam Kristus. Bahkan mereka yang sudah terdahulu meninggal akan bertemu bersama orang-orang percaya yang dibangkitkan di awan-awan bersama dengan Kristus. Ini sesuatu hal yang dahsyat. Ini karena Roh Kudus lewat firman Tuhan memberikan dan menuntun kita, sehingga kita percaya bahwa tujuan apa yang dunia tidak tahu, kita tahu. Sehingga kita sebagai orang percaya, ingat,
perjuangan kita di bumi ini hanya sementara. Setelah kita menyelesaikan misi kita di dunia ini, ada perkara-perkara yang indah, ada perkara-perkara yang luar biasa yang akan kita terima kelak, yaitu di masa kehidupan yang kekal. Dan itu hanya kita dapatkan karena Roh Kudus yang menuntun kita ke sana. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita ke sana. Terus berjalan dalam kebenaran. Walaupun mungkin kita terbentur persoalan. Walaupun mungkin kita terjatuh oleh kerikil-kerikil permasalahan. Tetapi kita tidak sampai tergeletak. Kita akan tetap bangkit. Karena dunia yang kita hadapi, perjuangan akan selesai pada waktunya. Tetapi ada masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa yang akan kita dapatkan kelak. Ini adalah pengetahuan hal-hal yang berbicara tentang masa depan yang dunia tidak bisa dapatkan, yang dunia tidak akan tahu. Tetapi orang-orang benar, orang-orang percaya yang dituntun oleh Roh Kudus, mereka akan mengetahui hal ini sehingga akan mereka mendapatkan kekuatan. Selanjutnya, peranan Roh Kudus di dalam poin yang keempat adalah membantu kita dalam kelemahan kita, terlebih di dalam doa. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sering sekali waktu kita perjalanan rohani kita begitu panjang. Dan ada kalanya kita saatnya seperti mengalami lelah. Salah satu yang sering kita terbentur di dalam doa. Doa itu tidak seperti kita makan bakso. Kalau kita makan bakso hari ini, makan bakso hari itu kita kenyang. Tetapi kalau berdoa hari ini belum tentu hari ini kita dijawab doa kita. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, bahkan mungkin belum terjawab sampai saat ini. Saya sendiri, ada banyak doa-doa saya yang sudah Tuhan jawab. Tetapi ada juga doa-doa saya yang belum terjawab sampai saat ini. Dan ada kalanya manusia kita berkata, saya akan lelah. Tetapi ada Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Dia akan membawa roh kita untuk terus mengingatkan, membawa kita kepada pergumulan. Supaya roh kita dibawa dalam persekutuan kepada Allah dengan peranan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara kasih, jangan pernah putuskan persekutuan kita dalam doa. Mungkin saat ini kita sedang berdoa seakan-akan tidak ada apa-apanya, saudara. Mungkin kita berdoa saat ini mungkin sepertinya rutinitas saja. Sepertinya kegiatan-kegiatan yang biasa seperti kemarin dan kemarin. Tetapi percayalah, di saat kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan membawa roh kita bersekutu dengan roh Allah. Maka dia akan membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Sehingga kita akan tertolong dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Hanya Roh Kuduslah yang bisa menerobos kelemahan kita. Karena daging kita lemah, walaupun roh kita semangat, tetapi daging kita sering sekali menjadi kendala kita untuk lebih jauh mengenal Tuhan. Oleh karena ada peranan Roh Kudus dalam hidup kita, maka dia akan membawa kita dari setiap kelemahan kita, supaya kita tetap bersekutu di dalam Kristus. Tetaplah setia. Mungkin gereja-gereja saat ini sedang berdoa, bagaimana pandemi? Sampai kapan akan berhenti?
saya katakan jangan tentukan kapan berhentinya, tetapi tetaplah doakan. Biar Tuhan yang menentukan sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Karena kita sudah mulai menentukan kapan berhentinya pandemi ini. Kita mulai membatasi kuasa Allah. Di saat itu tidak terjadi, maka kita akan terjatuh dan semakin lemah. Karena kita hanya manusia biasa. Kita bisa kuat hanya karena Roh Kudus. Kita bisa melayani hanya karena Roh Kudus. Kita bisa berdoa hanya karena Roh Kudus. Jadi biarlah Allah yang berdaulat atas setiap doa-doa kita. Naikkanlah dengan ketulusan. Naikkanlah dengan pergumulan yang sungguh-sungguh. Mungkin saat ini belum kelihatan. Mungkin pergumulan kita saat ini sepertinya tidak apa-apanya. Tetapi percayalah, ada peranan Roh Kudus akan terus melayani kita. Membawa kita dalam kelemahan kita untuk tetap berdoa lewat roh kita kepada Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi peranan Roh Kudus membantu kelemahan kita. Di dalam doa, di sini bukan berarti Roh Kudus mendukung kita di dalam kelemahan, tidak, saudara. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita supaya kita tidak menjadi lemah seperti daging dengan keinginannya. Dia akan menolong kita lewat roh yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita akan mempengaruhi manusiawi kita melewati batas-batas kemanusiaan kita untuk mengalami Kristus. Haleluya. Peranan yang selanjutnya adalah yang kelima, saudara kasih. Peran Roh Kudus adalah tanda. Materai adalah jaminan yang dijanjikan Allah bagi orang percaya. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Kristus, di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus kita, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, peranan Roh Kudus yang kelima adalah memberikan tanda materai, menjadi jaminan kepada setiap orang percaya, supaya mereka kelak akan menjadi milik Allah sampai pada penebusan kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau kita belajar tentang akhir zaman, di mana ada masa gereja akan mengalami kesempurnaan. Dan gereja mengalami kesempurnaan itu hanya orang-orang percaya yang memiliki tanda materai, yaitu Roh Kudus yang dimateraikan dalam hidup mereka. Artinya, mulai dari sejak dini, Roh Kudus yang dimateraikan dalam hidup kita akan terus membawa kita kepada pengenalan akan Kristus, sampai kepada kesempurnaan di dalam Yesus. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena kita tidak ditinggalkan dengan sendiri. Kita tidak akan pernah ditinggalkannya berjuang dalam iman di bumi ini. Dia memberikan kita Roh Kudus menjadi tanda materai yang dijanjikan, supaya kelak kepada sampai penebusan di mana gereja disempurnakan, kita akan menjadi milik kepunyaan Allah. Oleh karena itu kita tetaplah bersyukur, tetaplah berjuang. Sesulit apapun, sebesar apapun pengorbanan yang sedang kita harus hadapi untuk tetap berada di dalam Kristus, tetaplah lakukan sesuai apa yang
Tuhan kehendaki. Karena lewat Roh Kudus yang dimateraikan dalam hidup kita akan terus membawa kita kepada pengenalan akan firman, sehingga kita akan dipenuhi dengan kehendak Allah sampai kepada penebusan. Kita menjadi gereja yang sempurna kelak di masa yang akan datang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, peranan Roh Kudus sangat dahsyat. Peranan Roh Kudus sangat luar biasa. Roh Kudus dalam hidup kita tidak hanya sekedar tanda-tanda ajaib yang kita lihat, yang kita tonton, tetapi dia mengambil peranan langsung, terlibat di dalam pribadi orang-orang percaya, orang-orang yang menerima kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, kelak kita sampai kepada akhir zaman, kita orang percaya yang dikatakan sebagai gereja akan disempurnakan, akan mengalami penebusan, kekekalan masa depan yang indah. Dan yang terakhir, peranan Roh Kudus yang keenam adalah Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peranan yang terakhir adalah Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kata kuasa di sini adalah dunamos, power. Ada power yang diberikan dalam hidup kita setelah kita dimateraikan Roh Kudus, setelah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada kuasa yang mengendalikan kita, sehingga kita tidak hanya sekedar berkata-kata yang indah tentang firman, tetapi kita juga menjadi teladan, menjadi contoh lewat perbuatan kita, sehingga itu bisa menolong diri kita sendiri, menolong keluarga kita, menolong orang lain. Ada kata lain juga daripada kata saksi, adalah martir, ataupun adalah orang-orang yang siap melayani Tuhan. Tidak hanya berbicara bagaimana dia mengorbankan sampai kepada dia mati karena Kristus, tetapi berbicara bagaimana dia hidup menjadi saksi, bagaimana dia hidup menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kata saksi di sini adalah berbicara bagaimana dia di saat hidup karena Kristus yang ada dalam hidupnya, karena Roh Kudus yang berperan dalam hidupnya, sehingga waktu dia masa hidup, dia mengambil bagian, menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak mudah, saudara. Menjadi teladan itu tidak semudah yang kita katakan, karena butuh namanya pengorbanan. Seperti Yesus, dia tidak hanya sekedar berkata, "Aku mengasihi engkau," karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak hanya sekedar firman, tetapi ternyata benar-benar terjadi
bahwa Yesus sendiri terlibat dalam pengorbanan itu, saudara. Demikian hidup kekristenan. Untuk menjadi teladan, harus siap menjadi korban. Di masa kita hidup, kita harus siap menjadi berkat, menjadi teladan. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita tertolong dan melihat ada Yesus yang hidup. Ada Yesus yang nyata. Ada Kristus yang diperkatakan orang Kristen itu benar-benar hidup. Itu akan bisa kelihatan bagaimana di saat kita punya masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Apakah kita mulai menyakiti orang yang bermasalah dengan kita? Atau mulai kita membenci orang yang bermasalah dengan kita? Atau mulai kita menjauhi orang yang bermasalah dengan kita? Atau mengikuti pengorbanan Yesus, kita tetap mengampuni orang yang bermasalah dengan kita. Kita mau menerima. Kita tetap bisa berteman dan menganggap dia sebagai sahabat di dalam Kristus. Tentunya dengan pengampunan. Ini namanya butuh satu pengorbanan. Butuh namanya satu power, satu kekuatan yang rela mengorbankan harga diri, yang mengorbankan segala keegoisan, segala keangkuhan, segala kesombongan. Ini hanya dibutuhkan karena Roh Kudus yang berperan, yang memenuhi orang tersebut, sehingga dia memiliki power, kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk mengasihi, kekuatan untuk menolong orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus yang terakhir ini, saya rasa ini sangat memberikan kita satu kesan yang paling sangat penting. Karena misi gereja yang sesungguhnya di dunia ini adalah menjadi saksi. Menjadi saksi-saksi Kristus yang mereka mau keluar dari gereja, tetapi tetap melakukan kebenaran, tetap melakukan kebaikan, tetap mau melayani orang-orang sekitarnya seperti melayani Tuhan. Ini adalah saksi, saudara. Jadi kalau kita menjadi saksi tidak berbicara di dalam gereja saja. Kalau kita hanya di dalam gereja kita bisa melayani, itu biasa, saudara kasih. Melayani di dalam gereja itu biasa. Tetapi di saat kita keluar dari persekutuan gereja, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam perjalanan, mungkin dalam lingkungan sekitar kita, disinilah dikatakan hal-hal yang dahsyat. Butuh Roh Kudus yang memberikan kita power, yang memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa tetap seperti melayani Tuhan di dalam persekutuan orang-orang rohani. Tetapi di luar persekutuan orang rohani kita juga bisa melayani seperti melayani Tuhan. Inilah yang dikatakan dunamis. Ada satu kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan itu, sehingga dia akan punya satu keberanian untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menolong, untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi kita bisa berhasil hanya jika Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Hanya kita bisa berhasil jikalau Roh Kudus mengambil alih dalam iman kita. Kalau kita hanya sekedar melakukan kebaikan seperti standar agama supaya kita masuk surga, maka kita belum mencapai apa yang dimaksud oleh misi menjadi saksi Kristus. Karena kita melakukan kebaikan bukan supaya kita masuk surga.
Kita melayani bukan supaya kita masuk surga, tetapi kita melakukan kebaikan dan melayani karena itu memang karakter Kristus. Karena ada satu power, ada satu kekuatan Roh Kudus yang mengendalikan kita sehingga kita mau melakukan hal-hal yang besar, menjadi saksi-saksi Kristus. Karena kasih karunia sudah diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan, melayani orang lain, hanya tujuan masuk surga, itu standar agama, saudara. Agama mengajarkan gitu. Supaya mereka masuk surga, mereka harus melakukan kebaikan. Bahkan ada timbangan-timbangan tertentu bagi mereka. Sehingga kalau mereka melakukan kebaikan yang lebih banyak, mereka akan kemungkinan lebih banyak mendapatkan harta surgawi. Tetapi bagi kita di dalam Kristus, kita melakukan kebaikan, kita mau melayani orang-orang sekitar kita seperti melayani Kristus, bukan supaya kita masuk surga, tetapi karena ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan sehingga kita memiliki sifat-sifat ilahi, memiliki karakter Kristus yang menjadi saksi-saksi ilahi tanpa melihat situasi, tanpa melihat keadaan, berani berkorban, berani melakukan hal-hal yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Karena Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan. Di firman Tuhan yang terakhir, Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi tidak meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, khususnya orang yang percaya, yang memiliki peranan penting selama perjalanan iman kita di bumi. Dan itulah menjadi tanda bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun yang terjadi. Terlebih saat ini, percayalah, penyertaan Tuhan sudah nyata dalam hidup kita sejak dulu, bahkan sampai sekarang, dibuktikan lewat Roh Kudus yang diberikan penolong bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Terima kasih buat keluarga Good News Family yang tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mendengarkan firman Tuhan, tetap setia melakukan firman Tuhan.